Halo pemirsa, ibu dan bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada. Hari ini kita tiba waktunya untuk bertemu di YouTube channel Komnas TV Anak Media Alternatif sebagai bagian dari gerakan perlindungan anak di Indonesia dalam program TIBA. TIBA, Tanya Ibu dan Bunda. Bersama saya Ibu Rosti Munte dan bersama Bunda Anak Autis Indonesia, Dr. Immaculata Umiyati yang sudah terkenal dan tidak perlu kita ragukan sepak terjang beliau ini. Inilah dia, Bunda Immaculata. Selamat pagi para pemirsa dan terutama ibu-ibu ya, juga para rekan-rekan terapis. Jadi Komnas itu saya salut banget, luar biasa sampai mengadakan acara ini, karena acara ini sebetulnya sungguh dibutuhkan Bu Ros oleh ibu-ibu yang dianugerahi putra atau putri berkebutuhan khusus, khususnya autis dan juga para terapis. Ya, jadi saya terima kasih banget juga kepada Komnas karena memperhatikan banget akan haknya anak-anak autis di luar sana untuk mendapatkan terapi yang tepat, terapi yang baik. Terima kasih Ibu. Jadi TIBA, Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab sehingga kita bisa saling berinteraksi bersama melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirim langsung melalui kolom komentar YouTube atau dalam kolom komentar postingan TIBA di sosial media @komnastv.anak, hashtag tiba-tiba bertanya. Dan tema yang akan kita bahas adalah seputar topik anak berkebutuhan khusus atau autis dan juga tentang parenting ataupun pola asuh anak bersama netizen dan narasumber pilihan. TIBA, Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab sehingga kita bisa saling berinteraksi bersama melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirim langsung melalui kolom komentar YouTube atau dalam kolom komentar postingan TIBA di sosial media @komnastv.anak dan hashtagnya tiba-tiba bertanya. Ya, jadi nanti ibu-ibu juga para rekan-rekan terapis, ketika ibu-ibu punya pertanyaan, nanti bisa di kolom komentar dan di nomor ini 0812 9138 8728 itu yang ke nomor saya langsung. Jadi saya akan bahas, akan jawab setiap pertanyaan yang ibu-ibu atau rekan terapis sampaikan. Namun tentu gak bisa langsung saat itu ya kan. Saya sepanjang hari dengan anak-anak, dengan 70 anakku ya. Jadi saya akan sempat menjawab pertanyaan ini pada malam hari. Ya, jadi kok belum dijawab sih gitu ya. Sabar, malam saya akan setelah saya kerja pasti akan jawab dan akan menjadi lebih bermanfaat itu adalah kalau banyak pertanyaan dari ibu-ibu dan juga para rekan. Sehingga kami tahu ya Bu Ros ya, kebutuhannya apa sih gitu kan ya. Yep. Yang akan ditanyakan apa, yang akan dilakukan apa itu. Jadi akan menjadi lebih sangat bermanfaat karena itu kan pertanyaan satu itu bisa mewakili jawaban dari banyak ibu-ibu ya atau para terapis gitu ya Bu Ros. Jadi kami akan betul-betul bahas dari pertanyaan itu. Jadi tema yang akan kita bahas dalam acara ini adalah seputar anak berkebutuhan khusus atau anak autis dan juga tentang parenting atau pola asuh khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus atau autis bersama netizen dan juga para narasumber pilihan yang akan kita hadirkan di sini. Iya, betul Bu Ros, karena nanti kami akan menghadirkan anak-anak autis tentunya, juga akan menghadirkan para terapis, juga akan menghadirkan para orang tua yang memiliki anak istimewa ini. Begitu ya. Jadi sungguh-sungguh ini adalah sungguh-sungguh yang akan kami berikan adalah yang sudah terjadi yang di lapangan. Jadi bukan kata A, kata B, kata C, tetapi betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada. Bahkan nanti di episode-episode selanjutnya ya Bu Ros, kita malah sampai akan membahas loh makanannya apa sih yang nggak boleh, yang boleh apa, cara masaknya apa, itu pun kami akan sampaikan sesuai dengan episode masing-masing ya. Yap. Jadi kalau kita mau lihat konten atau materi secara berseri yang akan kita tampilkan di acara TIBA ini adalah
Ada 9 topik ya. Yang pertama, deteksi dini dan ciri-ciri autis. Yang kedua, langkah-langkah dan solusi. Yang ketiga, tentang terapi. Yang keempat, belajar menjadi terapis. Yang kelima, penanganan keseharian di rumah. Yang keenam, mengatasi tantrum. Yang ketujuh, diet atau pola makan dan rotasi. Yang kedelapan, sex education. Dan juga misi masa depan. Itulah kira-kira ya Bu Ima ya yang akan kita bahas sepanjang acara ini. Ya, dan kita nggak sampai hanya sebatas ngomong teruslah di sini gitu ya. Justru ini yang paling penting nantinya adalah di Komnas ini akan diadakan training untuk para ibu atau terapis, dan itu sangat bermanfaat sekali. Kami mengajarnya sungguh-sungguh dari A sampai Z loh. Kami ajarkan semua lewat training itu. Yang sudah menjadi terapis juga bisa untuk betul-betul memahami banget ya, karena di situ akan dibahas banyak hal dan spesifik Bu Ros ya. Karena kita betul-betul akan membicarakan per anak mereka itu satu-satu. Nah, untuk yang para terapis tentu nanti akan menjadi terapis yang lebih handal lagi. Kenapa ya kok sampai kita akan sampai sebegitunya? Karena satu itu mencari tempat terapi tidak mudah ya, dan tentu lebih mahal dan lain-lain. Jadi itu nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya Bu Ros ya. Jadi kalau sekarang ini tema kita adalah deteksi dini ciri-ciri anak autis. Ya, jadi ibu-ibu ya, kalau yang para terapis kan udah ngerti nih. Jadi ibu-ibu yang di rumah, terutama keluarga muda yang melihat pertumbuhan anaknya kok berbeda ya dengan saudaranya, dengan temennya, dengan tetangganya begitu ya. Nah, kali ini akan sungguh-sungguh dibahas cirinya apa aja sih? Bagaimana sih kok sudah tahu kalau autis? Lah kan udahlah, aku begitu anaknya berbeda aku langsung aja ke ahlinya, misalnya ke dokternya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bagus-bagus saja tentunya, tapi kami akan berikan lebih detail ya Bu Ros, supaya paling tidak begitu tahu mengurangi panik nih, karena kita udah tahu berarti anakku ini mempunyai ciri-ciri autis ya. Lalu episode berikutnya, jadi sekali ini khusus hanya untuk mencari tahu apa saja sih ciri-cirinya gitu ya Bu Ros ya. Nah, berikutnya akan ada solusinya. Kalau udah kayak gini lalu kita ngapain ya gitu, supaya kita sungguh-sungguh gerak cepat, nggak cuma nangis doang. Sebetulnya tujuan itu ya, jadi langsung mengerti seperti ini dan tidak usah khawatir karena kita sedang tidak di bangku kuliahan yang besok akan ujian kan ya. Jadi santai, tapi dicerna dengan baik, mengerti, lalu nanti akan melakukan sesuatu. Barangkali supaya lebih mantap, ada baiknya Ibu Ima langsung menjelaskan tanda-tanda utama autisme pada anak seperti apa Ibu? Sip. Jadi kita santai aja ya para pemirsa ya. Saya menjelaskan ini tidak berdasarkan urutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau nggak urut, kan kita tadi nggak sedang kuliah. Kalau urutannya nggak itu salah. Atau misalnya kalau tidak sekian jenis, sekian item tadi adalah belum autis gitu ya. Karena memang autis itu ada tingkatannya lah ya. Ini masih ringan, itu sedang, itu berat gitu ya. Memang ada istilah itu, tapi, nah ini yang tapi, jangan lalai di situ Bu Ros. Jangan gini, ya cuman ada tiga tanda kok, nggak apa-apa lah. Wong dulu juga omnya, kata mertuaku, omnya itu umur 5 tahun kok baru bisa bicara. Nanti juga dengan sendirinya akan bisa gitu ya. Kita supaya tidak terjebak di hal-hal seperti itu. Atau ya namanya dengan anaknya ya Bu Ros ya. Jadi kadang-kadang kan ingin melindungi sesuatu yang disebut dengan denial ya. Jadi enggak kok anakku nggak begini gitu ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, pengingkaran lah. Denial atau pengingkaran, atau kalau ngomong nggak mengakui kali kasar ya, tapi maksudku sebetulnya iya tapi dia menyatakan enggak gitu loh. Nah, itu bahaya banget. Karena waktu berjalan dengan cepat, tahu-tahu anaknya umur 6, udah umur 7, tahu-tahu udah telat nggak bisa diterapi. Sing ciloko, sing rugi kita sendiri, gitu ya. Nah, pokoknya pesanku adalah jangan mengatakan cuman ringan kok. No, jangan. Karena autis itu perilaku kena, bicara kena Bu Ros,
sosialisasi kena, motoriknya kena, kemudian intelektualnya juga, kognitifnya juga gitu kan ya, sensoriknya juga. Jadi sangat banyak. Artinya yang Bunda mau katakan adalah lebih cepat terdeteksi, Ya, lebih cepat langsung ditangani. betul gitu ya. Bahwa kita apa, wah begitu tahu nangis sudah kayak bisa bergeledek gitu ya. Frustasi banget, wajar, manusiawi lah. Tapi yang penting adalah nangisnya bentar aja. Kita syoknya udahlah gitu ya, karena memang tidak mudah. Bu Ros, saya tidak akan kok enggak cepet sih gitu, saya juga tidak menyalahkan karena memang hatinya hancur ya. Semua ibu-ibu begitu dideteksi dapat diagnosis bahwa anaknya autis itu jeger rasanya gitu kan, kayak sambar petir rasanya gitu. Tapi paling tidak begitu tahu, oke, nangis sebentar lalu kita jalan lebih cepat gitu ya. Jangan menunda-nunda dan jangan denial. Itu yang saya akan betul-betul sampaikan, terutama pada ibu bunda, biar gerak cepat. Barangkali bisa Bunda Ima jelaskan kepada para ibu di rumah apa itu 1, 2, 3 tanda-tanda itu supaya bisa diantisipasi oleh para ibu dan cepat ditangani. Ya. Jadi ini ya untuk awal mula. Sebetulnya itu kan autis itu bisa begitu. Oh ya, dia diketahui setelah umur 2 tahun gitu. Betul, karena kan di saat dia udah bisa bercanda, ternyata belum. Di saat udah bisa manggil mama, papa, belum. Di saat udah bilang dadah, goodbye, kok belum. Jadi orang tua biasanya di situ, atau kok anakku nangis mulu sih, mukul-mukul, nyakar-nyakar padahal masih kecil gitu kan ya, 2 tahun. Sebetulnya kita bisa deteksi lebih dari awal. Jadi dari sebelum 2 tahun itu sebetulnya udah kelihatan. Misalnya anak kecil itu kan hubungan sosial dengan mamahnya dan papahnya itu kan 4 atau 5 bulan udah ya gitu. Jadi begitu mamahnya lewat, papahnya lewat itu kan wah heboh gitu kan. Nah anak autis itu tidak. Jadi dia flat aja, mukanya santai aja. Mamahnya lewat cuek aja, papahnya lewat cuek aja, atau dimain. Kan kita kalau anak kecil suka dimain-main itu, ciluba gitu ya. Tidak ada ekspresi. Tidak ada ekspresi. Ini yang ibu-ibu muda mesti perhatikan. Jadi mukanya flat aja, nggak ada reaksi. Tapi sebaliknya, ketika dia melihat misalnya balon yang goyang-goyang deket box tempat tidurnya, atau kan suka dikasih kerinting-kerinting main, justru dia respon terhadap itu. Nah itu sudah indikasi sebetulnya. Saya tidak mengatakan itu udah pasti autis ya Bu Ros, tidak, tapi ada indikasi. Kemudian holik ya, nangis mulu, bisa sepanjang malam loh. Karena di badannya ini tidak nyaman, tidak enak. Karena kan anak-anak autis ini setelah dicek darahnya itu kan plumbumnya tinggi sekali, merkurinya tinggi sekali. Jadi logam berat yang ada di dalam tubuhnya itu banyak sekali sehingga nggak nyaman. Itu yang sebetulnya membuat dia holik ya, nangis terus. Itu kita sudah waspada sebetulnya. Atau kan anak-anak zaman sekarang beda ya Bu Ros. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu yang punya anak kecil gitu kan, dia kalau belum 40 hari belum melek gitu kan. Embun-embunannya masih endut-endut gitu. Nah zaman dulu kan kebanyakan anak-anak kurang gizi Kak Ros, Mbak Bu Ros, sehingga itu kelihatan lamban. Lah anak sekarang itu kan brojol melek langsung ketawa. Karena memang perbedaan ya, zaman dulu sekarang kan dari gizi itu. Nah itu diperhatikan ketika anaknya itu sudah sekian minggu kok embun-embunannya masih nyut-nyut terus ya, itu indikasi. Ya. Dan juga yang saya yakin sangat banyak para ahli yang mungkin belum ngeh tentang itu, belum aware tentang itu tuh kepalanya. Jadi kalau kepalanya anak-anak itu diginiin Bu Ros, itu begini loh, jadi empuk sekali. Iya. Gitu. Nanti saya akan sertakan itu ya supaya lihat. Jadi kalau kepalanya kita kan digituin nggak bisa. Nah anak itu sampai kayak tahu gitu, empuk sekali. Ya. Nah kenapa saya kok sampai hafal itu? Saya sudah 35 tahun lebih bersama dengan anak-anak dengan segala macam karakter. Nah kemudian yang paling khas sekali adalah memang anak-anak ini sangat terlambat bicara. Bukan hanya kok nggak bisa ngomong banyak, kok nggak bisa ngoceh, tapi bener-bener zip gitu ya, nggak bicara. Anak-anak kecil 3 bulan, 4 bulan itu udah ngoceh gitu kan ya, babbling. Anak ini tidak, ya. Kalau dia sudah jalan, sudah ada interaksi, sudah jalan lah ya, interaksi sih memang sulit. Itu dipanggil juga nggak nengok. Dia tidak ngerti konsep nama diri itu.
ya. Lalu mondar-mandir tanpa tujuan. Betul-betul kesana kemari, ada apapun dilempar, dibuang, ya. Lalu kontak matanya juga tidak ada. Kalau kita ngomongkan gini ya, nah anak itu tidak. Jadi matanya itu suka kemana-mana. Maka banyak orang yang, wah anakku kesurupan nih. Di sana ada jin-jinnya gitu kan, kanannya ke atas terus. Jadi kontak matanya memang sangat minim sekali. Tidak bisa diam, tetapi ketika ada handphone, ketika ada TV, zek, buros, dia bisa konsentrasi di situ. Ya. Lalu juga emosinya, buros. Emosinya itu bisa nangis yang disebut tantrum ya. Nangis nggak kebubuhan, guling nggak kebubuhan. Jadi emosinya itu sangat buruk sekali, sangat tidak stabil. Lalu dengan mainan juga dia nggak bisa bermain, buros, dengan toys ya. Kan kalau mobil-mobilan kita mainin anak-anak kecil gitu ya, dijalanin gitu kan ya. Kalau anak-anak itu enggak, buros. Jadi diambil gini ya, nih mobilannya diambil tapi terus dia tiduran, rodanya diginiin. Gitu. Atau kalau ngelihat barang-barang yang berputar gitu, seperti kipas angin, wah itu suka banget. Langsung di depannya. Jadi itu ada kekasan hal-hal itu ya. Ada yang suka banget dengan serba bulat, tetapi juga ketika misal bisa jadi loh, dianya hanya ada tulisan berjejer kayak gini aja takut sekali. Melihat karet aja takut sekali, dan bukan karena trauma sesuatu. Jujur kalau ditanya kenapa ya, sejujurnya adalah tidak bisa dijawab dengan tepat. Saya katakan, oh ya karena ini karena trauma itu, sorry, sok tahu aja. Jadi kita nggak tahu. Bagaimanapun ada kaleng biskuit itu ya, wah anak suka banget loh. Tapi ada yang takut banget. Misteri. Saya mengatakan bahwa autis itu bukan unik ya, misteri. Ya karena banyak hal yang tak terjawab. Dan kekuatan fisiknya, buros, aduh anak itu ndak pernah punya capek. Gitu. Buros kan suka ngeliat anak-anakku ya, murid-muridku ya, gerak gitu. Jadi mereka tidak punya capek. Gitu. Dan sekecil pun kalau marah bisa, ini anak kecil sekipil ini bisa dibanting loh, bisa didorong, bisa dibanting. Kalau marah juga gigit ya, mukul, jambak, nendang, itu ada semuanya. Kembali ya ibu-ibu, nggak usah inget tentang urutannya, nggak penting. Iya, saya kira untuk para ibu dan bunda yang ada di rumah, yang dijelaskan sama Bunda Ima tadi, itu sudah dimulai dari tanda yang paling awal. Misalnya ketika anak baru lahir, masih ada yang tadi yang dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Iya, jadi sudah bisa dideteksi sebetulnya ada tanda-tanda. Memang tidak secara urut tadi, tetapi kita para ibu bisa untuk mendeteksi itu supaya kita tahu tanda-tanda. Tadi Bunda Ima katakan itu memang belum sesuatu yang sudah definitif kita katakan bahwa itu adalah autis. Tetapi karena kita bicara tentang deteksi dini, apabila ada kecenderungan dengan tanda-tanda itu, kita sudah mulai harus cepat sadar dan antisipasi soalnya soal harus itu. Apa nih yang akan kita lakukan. Jadi jangan ada satu ciri aja langsung aduh anak aku autis. Enggak ya ibu-ibu, jangan, don't be panic lah. Tapi kita lihat lebih rinci, lebih ini gitu ya. Jangan wah nomor ini nggak ada berarti nggak ada autis itu. Kita betul-betul aware karena apa? Waktu jalan cepat sekali. Karena kalau sejak dini itu penanggulangannya solusinya jauh lebih mudah. Karena apa? Dari hal yang makanan aja, karena yang akan kita bahas selanjutnya. Wah anakku seperti ini nih, nggak bisa diem nih, gerak terus. Oh berarti nanti anakku nggak boleh makan misalnya susu atau coklat atau apa gitu ya Bu. Itu sudah dari awal ada. Jadi tidak langsung gubrak pasti autis gitu ya Bu. Tapi mari kita lebih waspada. Kembali saya katakan tadi bukan kata si A si B si D karena melainkan saya adalah sudah sangat lama membidangi ini, jadi bisa dikatakan apal detil ya Bu, karena 24 jam aku bersama mereka 35 tahun gitu ya Bu. Jadi enggak usah khawatir ya, jangan ada ini terus aduh kalau gitu anakku autis dong. Kan ada bisa ditanyakan tadi ya di nomor 0812 9138 8728, saya pasti akan jawab. Jadi ini tidak membuat Anda terus panik, jangan.
ya. Tetapi kita bisa bicarakan, kita bisa lihat, kita betul-betul saya akan pandu lah ya Bu Ros ya. Yap. Jadi jangan menjadi panik. Tapi justru ini adalah awalan yang baik supaya kita tidak terlambat. Ya, jadi jangan panik ya ibu-ibu di rumah. Kita lihat lebih dalam, ini adalah untuk menolong, bukan untuk membuat panik ya, karena nanti akan kita berikan solusinya. Ada lagi Bu Ros yang mungkin bisa kita sampaikan, kira-kira apa? Saya kira di pertemuan awal ini itu dulu Ya. supaya nanti para ibu dan bunda yang ada di rumah, kita berharap akan bertemu di episode berikutnya Ya. dan menunggu Ya, supaya pertanyaan-pertanyaan ya, Iya. karena dengan pertanyaan itu sungguh akan lebih bermanfaat gitu ya, karena kan dengan adanya ini ada respon dari ibu-ibu semua. Pokoknya saya pesannya adalah jangan panik aja, jangan panik, bisa telepon, bisa langsung WA, supaya apa? Supaya tidak salah jalan, supaya tidak salah apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi Kak Ros, saya ingin tahu untuk yang episode kedua itu apa ya? Bu Ros, episode kok aku Kak Ros terus? berikutnya adalah langkah-langkah dan solusi. Nah, itu nanti pada hari berikutnya minggu depan kita akan dan itu akan tambah kaya karena sudah ada pertanyaan. Begitu? Ya, Cukup? saya kira cukup untuk kali ini. Baik, terima kasih banyak. Pesan sekali lagi, jangan panik ya. Nanti bisa telepon, bisa tanya dan kita akan membahas yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Sorry, maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya. Pokoknya intinya kita adalah bukan untuk membuat khawatir, tapi untuk kita supaya lebih aware dengan sesuatu yang mungkin agak bingung. Apa nih ya, apanya gitu ya Bu Ros ya? Ya, para ibu dan pemirsa di mana saja pun berada, demikian episode pertama kita dari acara Tiba Tanya Ibu dan Bunda. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dengan demikian kita berharap pada minggu yang akan datang kita bertemu dalam episode yang berikutnya. Demikian ya Bunda. Ya, Mari terima kita kasih. berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kita semua. Ya. Terima kasih.